Mari semua jemaat Tuhan, di awal minggu Juni ini kita sama-sama puji Tuhan, amin. Kita mau mengawali bulan ini dengan sukacita, dengan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan baik, dan menyatakan Yesus Raja di atas segala raja. Mari semua MDC, kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Semuanya angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Semuanya. Oh, oh, oh. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. We go! Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Amin. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Semuanya yuk. Oh, 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 oh. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat baik, amin. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapin, kita mau nyatakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Oh, oh, oh. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Beri sorak-sorai bagi Dia. Tuhan, kami percaya Tuhan, segala ratapan kami Kau ubah menjadi tarian, untuk kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari semua. Di dalam kesesakan Kau beri
di dalam kesesakan Kau beri apa? Kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri Tuhan penghiburan. Kasih-Mu menyingkirkan segala kegelapan. Amin. Fajar pagi pun mereka membawa damai. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi harian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi. Ku kan bersuka hidup pujian. Lagi semuanya jemaat Tuhan MDC. Haleluya. Yuk kita mau nari buat Tuhan. Woo. Di dalam kesesakan semuanya yuk. Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Yuk, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi harian. Ku kan bersuka. Wow, wow, oh, oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi harian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Oke, aku ya. Padahal lagunya ini ya, kita percaya ini adalah firman Tuhan. Bagaimana katanya apa? Tuhan sudah menanggalkan ratapan kita, amin. Dia membuat semuanya menjadi sukacita, amin. Kalau sukacita senyum dong ya. Ada yang gini cemberut, aku kadang bingung gitu ya kan. Kita mau senyum di dalam Tuhan, amin. Sukacita di dalam Tuhan, senyum dong, sukacita, amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri sekali lagi. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Semuanya kasih-Mu telah segala kegelapan musnah. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Wow, oh, oh. Woo. Haleluya. Kita mau datang sama Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi jemaat Tuhan kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan Tuhan. Kau
hal yang harus kita ingat adalah apa? Untuk kita bisa hadir di sini, untuk kita bisa datang sama Tuhan, itu adalah hal yang paling terindah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia, meninggikan, mengagungkan Dia. Terkadang kita takut, terkadang kita ragu akan masa depan kita, khawatir akan masa depan kita. Percaya, Tuhan merancangkan yang indah bagi setiap kita. Percaya, masa depan kita ada di dalam tangan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Haleluya, shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu yang berlimpah. Kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, bahkan saat ini kami mau mendengarkan Tuhan berbicara. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dan berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan. Supaya olehnya iman kami semakin terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Sepanjang bulan ini temanya adalah life kompas ya, atau kompas kehidupan. Di minggu yang pertama temanya adalah gratis namun tidak murahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu membedakan kata gratis dengan kata murahan. Mengapa? Karena hal-hal yang bersifat gratis itu belum tentu selalu bersifat murahan. Dan barang-barang yang tidak gratis tetapi mungkin harus dibayar dengan harga yang mahal juga belum tentu berkualitas tinggi. Oleh karenanya, hal yang gratis tidak berarti pasti murahan. Malahan bisa jadi memiliki mutu yang sangat tinggi. Sebagai contoh tentang hal ini adalah pendidikan di Akademi Militer atau Akmil. Kalau negara-negara kan banyak itu yang mewajibkan militer. Mereka kan harus masuk camp militer ya. Nah, berbeda dengan pendidikan di kuliah ya, sekarang lagi banyak rame mahasiswa demo, uang kuliah naik ya kan, mahal. Nah, kalau pendidikan di Akmil ini gratis, free. Hanya saja ketika orang sudah masuk situ memang gratis. Kenapa gratis? Pakaiannya gratis, asramanya gratis, seragamnya gratis, karena semuanya kan dibayari militer. Tetapi memang gratis. Tetapi kalau orang sudah masuk di dalam pendidikan akademi militer yang gratis itu, nggak bisa lagi hidup semau gue. Kenapa? Karena ketika dia masuk di dalam pendidikan militer yang gratis itu, harus hidup dengan disiplin. Disiplin dari mulai bangun tidur, disiplin mulai berolahraga, disiplin makanan, semuanya harus disiplin. Memang gratis, tetapi ketika orang sudah masuk ke dalamnya, tidak lagi bisa hidup semau gue. Yang bersangkutan harus hidup ya dengan menyerahkan diri dalam ketaatan kepada semua tata tertib yang berlaku di dalam pendidikan tersebut. Artinya kalau seorang sudah masuk di dalam yang namanya menjadi seorang taruna di militer yang gratis itu, mohon maaf, orang tersebut harus hidup di dalam komitmen yang total. Gak bisa lagi semau gue, walaupun gratis. Prinsip seperti itu pula lah yang berlaku dalam hal mengikut Yesus. Nah, ini penting ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu kita perlu membedakan antara undangan untuk mengikut Yesus dan tindakan menyambut undangan tersebut. Undangan untuk mengikut Yesus itu bersifat cuma-cuma, gratis, karena berdasarkan anugerah, sama seperti pendidikan militer tadi, gratis. Semua dibayari. Namun
Bila saudara menyambut undangan tersebut, maka selanjutnya saudara harus membayar harganya. Sama seperti wajib militer, seperti pendidikan di akademi militer tadi, gratis. Tapi ketika orang tersebut menerima undangan tersebut dan masuk di dalamnya, mohon maaf, harus rela bayar harga. Hal yang sama, harus rela membayar harga. Apa itu? Menyerahkan seluruh kehidupan saudara di dalam komitmen kepada Kristus. Sama seperti yang akademi militer tadi. Udah masuk di dalamnya, harus hidup komitmen. Gak bisa, saya mau bangun jam 9 lah, saya mau bangun jam 10 lah, saya mau makan kapan aja. No. Harus bayar harga. Mulai bangun, makan, tidur, istirahat, berolahraga, harus dibayar. Komitmen dalam bentuk menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan atau Raja dalam kehidupan saudara. Dan itulah prinsip yang disebut sebagai the Lordship of Jesus Christ. Ini dia. The Lordship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus Kristus. Dan itu filosofi yang penting di gereja GKPB. Ketika engkau menerima undangan untuk mengikut Yesus, kau harus rela membayar harganya. Hidup dalam komitmen yang total kepada Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dalam komitmen yang total. Dan prinsip ini, menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau orang tidak menghidupinya, bisa jadi seorang beranggapan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Padahal di mata Tuhan orang itu tidak dipandang sebagai pengikutnya. Tuh. Prinsip ini sangat penting. Bisa jadi orang beranggapan, oh saya ini pengikut Yesus. Padahal di mata Tuhan, orang itu belum tentu dipandang sebagai pengikutnya. Seperti yang dicatat dalam Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Jangan merasa karena saya udah ke gereja, oh saya udah datang beribadah, oh saya sudah pelayanan, saya pengikut Yesus. Beranggapan. Ternyata Tuhan bilang, enyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Enyah kamu, aku tidak kenal kamu. Waduh. Berarti di sini Bapak Ibu kita perlu memahami apa makna yang sesungguhnya dari mengikut Yesus itu. Jangan hanya klaim kita sepihak atau beranggapan. Ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Bagaimana sebenarnya makna yang sebenarnya mengikut Yesus itu? Terungkap di dalam undangan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada 4 orang nelayan di Danau Galilea. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kita mau belajar makna mengikut Yesus, undangan yang Tuhan Yesus berikan, dan bagaimana respon dari para murid. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, lalu saya selanjutnya. Begitu secara bergantian terus menerus. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Ayat 21, 1, 2, 3, ya. Ayat 22 kita baca bersama, 1, 2, 3, ya. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu, di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memanggil Petrus, Simon, yang kemudian Andreas, yang kemudian Yakobus dan Yohanes. Mereka itu semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dan kemudian kalau kita membaca di Matius 5, para pengikut Yesus inilah yang disebut sebagai murid Yesus atau sebagai murid Kristus. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengikut Yesus dan menjadi murid Kristus itu adalah hal yang sama, cuma beda istilah saja. Mengikut Yesus, menjadi murid Kristus adalah hal yang sama. Nah, melalui undangan yang Tuhan sampaikan sebagaimana tadi yang dicatat di ayat 19 sampai 21, dan bagaimana kita dapat melihat tanggapan dari para murid atau orang-orang yang Tuhan Yesus panggil itu di ayat 20 dan ayat 22, kita dapat menarik pelajaran bahwa makna dari mengikut Yesus atau menjadi muridnya adalah yang pertama, itu adalah suatu undangan karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memanggil saya, Bapak, Ibu, dan saudari semua untuk menjadi pengikutnya, hal itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Apakah anugerah itu? Anugerah atau grace dalam bahasa Inggris adalah kebaikan Tuhan yang sangat besar yang kita terima dan alami bukan karena kita berhak, bukan karena kita berhak. Bukan karena kita layak dan bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat besar dan yang Ia berikan secara cuma-cuma. Kalau Anda hari ini menerima undangan menjadi pengikut Yesus, semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena Anda ganteng, bukan karena Anda baik, bukan karena Anda berhak, ataupun karena Anda layak, ataupun bukan karena usaha Anda. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua semata-mata adalah karena kasih Tuhan yang besar, yang telah berinisiatif untuk memanggil kita. Dan itu sebabnya kita bisa dapat menjadi pengikut Kristus. Anugerah seperti itu yang dialami oleh seorang yang bernama Charles Spurgeon. Yang bersangkutan adalah hamba Tuhan yang hidup 200 tahun yang silam, yang merupakan salah seorang pengkhotbah yang terhebat di dalam sepanjang sejarah gereja. Sedemikian hebatnya kemampuan Spurgeon dalam berkhotbah sehingga setiap hari Minggu tidak kurang dari 10.000 orang untuk mendengarkan khotbah yang ia sampaikan di Metropolitan Tabernacle, suatu gereja yang ia gembalakan di kota London. Padahal di masa itu belum ada media sosial, ya, sehingga
pendetanya bisa jadi populer, pengkhotbahnya jadi populer. Tetapi pada waktu itu luar biasa Spurgeon ini ya. Dia menyampaikan 10 khotbah yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan ketika ia meninggal dunia di usia 57 tahun, Spurgeon mewariskan 3.600 khotbah yang kemudian diterbitkan menjadi 49 jilid buku. Wow. Nah, yang menarik, ini cerita latar belakang kenapa Spurgeon menjadi seorang pengikut Kristus. Dia menjadi pengikut Kristus ketika ia berusia 15 tahun. Nah, hari itu ia berjalan di sebuah kota kecil di dekat kota London untuk menemui seorang temannya. Nah, di dalam perjalanan itu hujan salju itu datang dengan sangat lebat. Ya. Nah, kebetulan di tempat ia tidak jauh dari berjalan itu yang hujan salju sedang datang lebat, di depannya ada sebuah gereja. Yang ketepatannya lagi pada waktu itu adalah hari Minggu dan bertepatan dengan jam ibadah. Nah, segera Spurgeon itu berjalan menuju ke gedung itu. Niatnya bukan mau beribadah, tapi niatnya mau berteduh karena sedang hujan salju yang lebat. Karena dia memang niatnya bukan mau beribadah, dia hanya berteduh, maka ia duduk di paling belakang dekat Pak Grace sana, di paling belakang dia ya. Dia duduk paling belakang, dia nggak niat mau beribadah, dia hanya datang untuk berteduh. Karena dia duduk paling belakang ya. Nah, saat itu memang hujan saljunya itu sangat lebat. Karena lebat, nah, gerejanya kayak gini nih, kosong, kosong ya. Nah, karena kosong dan karena hujan yang begitu lebat juga, pendetanya nggak bisa hadir, sehingga jemaatnya lah yang berkhotbah. Katakanlah kalau ini ada Bu Ani, sekali-sekali nanti Bu Sinaga, katakanlah begitu ya. Nah, sesudah 10 menit berkhotbah tanpa juntrungan yang jelas, jemaat ini, pengkhotbah dadakan ini kehabisan kata-kata. Nah, ketika ia sudah kehabisan kata-kata, nggak tahu lagi apa lagi yang harus ia katakan, maka tanpa alasan yang jelas, pengkhotbah itu menunjuk ke arah bangku deretan belakang dan berkata, anak muda, engkau yang duduk paling belakang, kalau engkau datang dengan pergumulan berat, saya mau beritahu, di dalam Yesus ada jalan keluar. Yesus adalah jawaban bagi persoalanmu. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus. Tahu siapa pemuda yang dimaksudkan? Charles Spurgeon yang sedang datang berteduh. Tetapi ketika Charles Spurgeon mendengar kata-kata tersebut, ia heran, kalimat itu seperti menusuk hatinya. Dan ia pun menanggapi undangan tadi. Dan ia berdoa. Dan ia menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus. Peristiwa yang dalam tanda kutip kebetulan itu menjadi titik tolak lembaran baru di dalam kehidupan Charles Spurgeon. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat berpengaruh pada zamannya. Kita dapat bertanya, mengapa Tuhan memanggil Charles Spurgeon menjadi seorang pengikutnya dan menjadi pelayannya? Mengapa? Hanya ada satu jawaban, yaitu karena anugerahnya. Yaitu semua karena anugerahnya. Spurgeon menjadi seorang pengikut Kristus bukan karena ia berencana. Udah saya rencanakan ini ya, mau jadi pengikut Yesus ya. No. Bukan juga karena ia menginginkan hal tersebut, tidak. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatannya telah terlibat di dalam kehidupan Spurgeon dan memanggil Spurgeon dalam anugerahnya. Nah, hal itu pula yang dialami oleh Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes.
Di ayat 19 tadi ditulis, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sama juga Yakobus dan Yohanes diundang, dipanggil Yesus. Mereka dipanggil untuk mengikut Yesus. Kita dapat bertanya, apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus kok memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes? Apakah karena mereka nelayan yang paling baik? Kita tidak akan menemukan jawaban apapun kalau kita memeriksa Alkitab. Kenapa orang-orang tersebut dipanggil Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, para nelayan ini? Apakah karena mereka pintar? Masih banyak yang jauh lebih pintar. Apakah karena mereka ganteng? Tidak juga. Apakah karena mereka lebih baik? Tidak juga. Pilihan Tuhan Yesus memanggil mereka bukan karena mereka lebih tampan, bukan karena lebih pandai, bukan karena lebih baik daripada nelayan-nelayan yang lain. Dan bukan pula karena mereka, oh ini Tuhan, ini aku, panggil aku, pilih aku jadi muridmu. Bukan juga. Bukan karena mereka menawarkan diri. Tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih dan memanggil mereka. Sama halnya kalau Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi pengikutnya, hari ini saudara menjadi pengikutnya, hal tersebut adalah semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena Anda berhak, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda lebih baik, bukan karena Anda lebih layak. Tidak. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerah bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Di dalam panggilan yang penuh dengan anugerah itu, Yesus itu, yang Kristus yang luar biasa itu, terkandung di sana ada pengorbanan Kristus yang sangat besar. Kita ini dapat keselamatan cuma-cuma, gratis. Kenapa gratis? Karena Tuhan Yesus telah membayar dengan pengorbanan. Pengorbanannya yang sangat mahal, yaitu dengan Dia rela merendahkan diri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan pengorbanannya itu sedemikian besar sehingga di dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menderita sampai mati di kayu salib. Demi keselamatan kita, manusia yang seharusnya binasa oleh karena keberdosaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi saya katakan, bila kita semua hari ini menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerahnya. Semata-mata adalah karena anugerahnya. Oleh karena itu hentikanlah kesombongan Anda. Bilang, oh Tuhan saya sudah ke gereja kok enggak diberkati. Bukan karena Anda layak. Bukan karena Anda berhak. Bukan karena itu Anda menjadi pengikut Kristus. Karena anugerahnya. Jadi hentikan mulai dari sekarang. Tidak ada seorang pun yang layak. Tidak ada seorang pun yang pantas. Tidak ada seorang pun yang berhak. Amin. Jadi mulai dari sekarang hentikan kesombongan kita. Sadari. Kalau engkau hari ini menjadi pengikut Kristus, semua karena anugerahnya. Kebaikan Tuhan yang seharusnya kita tidak seorang pun yang layak atau pantas berhak menerimanya. Yang kedua, mengikut Yesus atau menjadi muridnya adalah suatu keputusan untuk hidup dengan berpusat pada Kristus.
ini nampak dalam keputusan dari Petrus, Andreas, Yakobus maupun Yohanes di dalam menanggapi undangan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Undangan yang dicatat di dalam ayat 19, di dalam kalimat, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan berkata mari atau come, berarti Yesus menghendaki agar mereka meninggalkan apa yang saat itu mereka sedang kerjakan dan datang kepada Yesus. Kita lihat, mari kita perhatikan di ayat 18. Apa yang mereka lakukan? Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, mereka sedang ngapain? Menebarkan jala di danau. Sebab mereka, tetapi ketika Yesus mengundang mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang mereka lakukan? Segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Tuh. Ada undangan kesan. Lebih sibuk main-main, jalan-jalan. Lebih sibuk tidur-tiduran di rumah. Apalagi? Lebih sibuk apalagi? Ada undangan doa. Lebih sibuk bermain game. Lebih sibuk mau kemana, lain-lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Mari ikutlah aku. Apa yang dilakukan? Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Apa yang dilakukan? Segera meninggalkan jala mereka dan mengikut Dia. Coba Anda perhatikan lagi Yohanes dan Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Yesus memanggil mereka. Saat itu sedang apa mereka? Membereskan jala di dalam. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, apa di ayat 22 dikatakan? Segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu. Anda bisa lihat respon mereka ketika Tuhan memanggil. Kita, sibuk terus masih melakukan apa yang dalam tanda kutip kerjaan kita. Entah tidurlah, entah leyeh, entah malas lah, entah yang lain lah segala macam. Anda lihat. Ketika Yesus memanggil mereka. Segera. Mereka meninggalkan perahunya serta ayahnya. Lalu mengikut Yesus. Petrus, Andreas segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Dia. Itu. Jangan mau ikut Yesus, nantilah lebih baik ini dulu ku kerjakan, lebih baik dulu ini ku lakukan. Bos, makanya Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak menjadikan aku sebagai pusat dalam hidupmu. Anda perhatikan respon para murid di sini. Tidak, Tuhan, tunggu dulu. Tuhan, nanti dulu. Tuhan, belum saatnya. Dengan berkata ikutlah aku atau follow me, berarti Yesus menghendaki agar mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tuntunan dan pimpinan yang Yesus berikan. Itulah makna dari mengikut Yesus. Langsung diserahkan total sama Tuhan. Bukan entar, nanti, jangan sekarang, tunggu dulu, belum saatnya. Kan orang gitu kan, alasannya tunggu, nanti, entar, belum saatnya, nanti dulu. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Undangannya gratis. Tetapi yang kemudian ada harga yang harus dibayar.
orang yang mengikut Yesus tidak akan lagi berjalan menurut keinginan dirinya sendiri, tetapi dengan menaati tuntunan Tuhan serta pimpinan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Jangan masih lagi hidup dengan keinginan dirimu sendiri. Dengan kata lain, di dalam undangan yang Yesus berikan tadi, yaitu mari ikutlah aku, terkandung makna bahwa orang harus meninggalkan pola kehidupannya yang lama dan sekarang menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling utama dalam kehidupannya. Para murid ketika dipanggil Tuhan Yesus, ditinggalkannya kehidupannya yang lama sebagai pelayan, ikut Yesus. Bagaimana dengan Anda? Udah berapa lama jadi pengikut Yesus? Pola kehidupan yang lama yang mana yang sudah Anda tanggalkan? Ataukah masih dibawa sampai sekarang ini? Malas, ya kan? Suka mengasihani diri, suka iri hati, suka dengki, suka benci. Apalagi? Apakah masih ada dalam hidupmu? Para murid ketika dipanggil, ditanggalkan semuanya kehidupan mereka yang lama. Mereka masuk kepada suatu kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kita? Adakah pola hidup kita masih terus dipelihara? Sama terus, hari berganti hari, bulan, tahun. Meninggalkan kehidupan yang lama, pola kehidupan yang lama, itulah hidup yang berpusat sekarang pada Kristus. Itulah hidup yang tidak lagi menuruti kehendak diri sendiri, yaitu kehendak yang diwarnai dengan dosa. Namun sekarang orang tersebut akan hidup dalam pola kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Kristus dan kehendaknya. Kalau orang sudah menanggalkan kehidupannya yang lama dan sekarang hidupnya menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendaknya, itulah yang disebut dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah dia, the Lordship of Jesus Christ. Tapi kalau engkau masih hidup ingin dengan keinginanmu sendiri, kehendakmu sendiri, pola hidupmu tidak mengalami perubahan, hanya mau mengikuti apa yang menjadi keinginanmu, kehendakmu, maka engkau bukan pengikut Kristus. Aku tidak mengenal engkau. Jadi jangan kepedean. Amin. Jangan terlalu pede, memang Anda menerima anugerah itu, tapi jangan terlalu pede. Karena Anda harus bayar harga. Betul? Para murid bayar harga. Ketika Yesus panggil, mereka ikut bayar harga. Perlu dipahami, Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru kita, bahasa aslinya ditulis dengan menggunakan bahasa kurios ya. Yang di dalamnya itu terkandung makna adalah pribadi yang paling mulia. Tuhan itu adalah pribadi yang paling mulia, berdaulat dan berkuasa. Itu sebabnya kata kurios juga sering digunakan untuk menyebut seorang raja. Itu kan sebabnya kata Tuhan itu berpengertian sebagai seorang yang berkuasa, berdaulat, juga sebagai seorang raja. Karena pada dasarnya seorang raja adalah pribadi yang paling dihormati, paling berdaulat, dan paling berkuasa di dalam wilayah. Itu sebabnya Anda sering disebut sebagai warga kerajaan Allah.
siapa rajanya. Sehingga kalau Anda hidup di wilayah pemerintahannya, Anda menjadi warga kerajaannya, apapun yang diperintahkan oleh sang raja wajib ditaati oleh semua orang yang hidup. Oleh karena itu jangan sok nganggap-nganggap jadi warga kerajaan Allah, tapi hidupnya tidak mentaati apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi perintah. Lalu dengan pedenya gitu datang kepada sang raja, diancam-ancam. Nggak laku bos. Ngaku-ngaku warga kerajaan, nggak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam peraturan, berani ngancam raja lagi. Demikian halnya dengan mengikut Yesus. Dengan menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, maka kita pun berarti harus menerima Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Raja bukan hanya sekedar sebagai suatu simbol. Ini orang Kristen ini seringkali menaruh Yesus hanya sekedar sebagai suatu simbol. Kita tidak boleh menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Raja itu hanya sebagai simbol. Oh, Yesus sebagai Tuhan, iya. Oh iya tahu. Tapi kita tidak hidup di dalam ketaatan dan komitmen kepada Dia. Itu hanya sekedar simbol. Tuhan Yesus tidak boleh berfungsi hanya sebagai simbol. Saya orang Kristen, Tuhannya siapa? Yesus. Itu ya simbol. Kita harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Matius 16 ayat 24 ya, dikatakan jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya adalah berkata tidak kepada keinginan diri sendiri atau kepada ego kita. Memikul salib artinya adalah kita harus bersedia untuk menyalibkan keakuan atau kehendak diri kita sendiri. Hanya dengan demikian barulah kita dapat hidup sebagai, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, salibkan keakuanmu. Aku yang dahulu begini, aku yang dahulu begini, aku yang begini, aku yang begini. Salibkan, tanggalkan. Aku yang pemarah, aku yang mudah sakit hati, aku yang mudah kecewa, aku yang iri, aku yang dendam. Tanggalkan semua itu. Aku yang malas beribadah, lebih memilih apa lagi? Entah apalah yang lagi dilakukan, entah jalan-jalan, entah ke main game, entah apa dan lain sebagainya. Harus ditanggalkan. Kalau kita mau hidup dengan kehendak diri kita sendiri, mau-maunya kita, maka kita tidak layak menjadi pengikut Kristus. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship, yang artinya harga dari pemuridan, menulis, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang orang itu untuk datang dan ikut Tuhan, tapi maunya saya, Tuhan Yesus panggil Petrus, Andreas, ikut aku. Tuhan, nanti ya, belum banyak ikan kuku dapat. Tuhan, belum ada dapat untuk laukku makan hari ini. Gitu jawabannya. Apa yang mereka lakukan? Tanggalkan segera. Orang
yang diundang Tuhan Yesus, orang itu datang dan mati, artinya juga harus datang kepada Kristus dengan mati terhadap keegoannya. Ego kita mati, sekarang kita benar-benar takluk dan tunduk kepada Tuhan. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itulah makna mengikut Yesus. The Lordship of Jesus Christ. Benar-benar menempatkan Tuhan satu-satunya pribadi yang kita mau taat, tunduk. Yang ketiga, mengikut Yesus atau menjadi muridnya adalah, kalau yang pertama Anda itu menjadi pengikut Yesus karena undangan, karena anugerah Tuhan. Kemudian ketika kita menjadi muridnya, mengikut Yesus, pusat kehidupan kita bergeser, berganti. Keegoan kita harus mati. Kehendak diri kita sendiri itu harus mati. Kesombongan diri kita itu harus mati. Kita ganti kepada Kristus. Inilah filosofinya ini. Jadi ini ditempel di sini bukan gak ada filosofinya, saudara. Ada filosofinya. Apa yang dimaksud dengan the Lordship of Jesus Christ? Yang ketiga, makna dari mengikut Yesus atau menjadi muridnya, suatu pembentukan yang bersifat terus menerus. Jadi jangan sampai kepedean ya. Pengikut Kristus ini Tuhan sendiri nggak kenal. Harus kita cross check ini. Apakah hidup kita benar-benar sudah berpusat kepada Tuhan sehingga kita layak menjadi pengikutnya, atau kita masih hidup dengan mau-maunya kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Dan yang ketiga, mengikut Yesus atau menjadi muridnya, suatu pembentukan yang bersifat terus menerus. Artinya bukan pembentukan yang bersifat sesaat, ya, namun berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Bukan sesaat ini pembentukannya. Udah yang penting datang hari Minggu udah cukup lah. Tai. Pengikut Yesus yang mana lah itu yang mikir cuma yang penting datang hari Minggu aja cukup. Dirobek aja lah Alkitabnya itu kan. Yang penting datang hari Minggu. Ngapain lagi? Kalau cuma yang penting datang hari Minggu, robek aja lah. Bukan pembentukan yang bersifat sesaat, namun berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Hal ini tercermin di dalam kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 4 ayat 19. Di sana dikatakan begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan, and I will make you fishers of men, dan aku akan menjadikan kamu para penjala manusia. Jadikan atau to make, atau dalam bahasa Yunani poieo, itu mengandung makna suatu proses. Mari ikutlah aku dan kujadikan engkau penjala manusia. Bukan langsung hari itu mereka jadi penjala manusia, bukan. Tapi di dalam itu terkandung makna adanya suatu proses. Proses artinya suatu tindakan yang berlangsung dalam suatu kurun waktu dan tidak terbentuk secara serta-merta atau dengan seketika. Ada prosesnya. Ini sebagai contoh nih. Nah, saya sengaja ambil contoh yang ringan yang sudah saudara pahami, gampang mencernanya. Saudara membuat roti, jadikah langsung roti dalam kemasan? Apa yang perlu dilakukan dulu? Ada prosesnya. Siapkan dulu bahan bakunya, betul? Telur, apalagi tepung dan lain sebagainya. Apakah kalau sudah ada telur tepung bisa jadi? Tidak. Harus ditakar juga. Kalau kelebihan jadi busuk, nggak baik ya kan? Harus ditakar. Kemudian diapain lagi?
dimixkan, harus dimixkan bahan bakunya, kalau nggak dicampur dimix ya nggak bisa. Dan lain sebagainya, mengikuti suatu proses yang ada. Sehingga akhirnya menjadi tuh. Pengikut Yesus pun juga gitu. 5 tahun yang lalu saya masih bahan baku. Tapi jangan sampai 5 tahun sekarang masih bahan baku terus. Nggak ada proses majunya. Bayangin bahan baku di Jordan 5 tahun nggak berbentuk berubah menjadi roti. Dipecat semua sama Pak Philip ini. Harus naik prosesnya. Demikian halnya dengan mengikut Yesus. Undangan atau panggilan yang Tuhan Yesus berikan itu cuma-cuma karena anugerahnya. Selanjutnya undangan tersebut harus ditanggapi dengan tindakan meninggalkan kehidupan yang lama dan datang untuk mengikut Yesus. Harus rela bayar harga, harus rela bayar harga. Nggak ada kendaraan jalan kaki datang beribadah kepada Tuhan tuh. Bayar harga. Persembah uang di kantong tinggal 1.000 nih, 2.000. Antara beli rokok atau ngasih persembahan. Aku mau ngasih Tuhan persembahan. Amen. Saudara bayar harga. Itu bayar harga. Membayar harga dalam bentuk menyerahkan seluruh kehidupan di bawah otoritas Kristus dan menempatkan Yesus sebagai raja dalam kehidupannya. Waduh, aku marah kali, dendam kali aku sama si A itu. Tapi Tuhan Yesus bilang suruh aku mengampuni. Aku bayar hargalah, aku taatlah perintah Tuhan. Aku patuhlah sama otoritas Tuhan. Aku ampuni dia. Tuh bayar harga saudara. Amin. Ikut Yesus harus rela bayar harga. Ikut Yesus harus rela bayar harga. Kalau engkau tidak rela bayar harga, maka engkau bukan pengikut Kristus. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Itu bayar harga. Itu bayar harga. Ada amin. Selanjutnya di dalam penyerahan diri kepada Kristus tersebut, orang harus merelakan dirinya untuk dibentuk secara terus-menerus oleh Tuhan. Proses tadi, rela harus terus dibentuk. Pembentukan tujuan akhirnya apa? Kalau roti tadi ini ada nih tujuan akhirnya nih. Nah, jadi roti. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, tujuan akhirnya apa? Agar menjadi serupa dengan Kristus. Produk jadinya ini nih, sama seperti roti Jordan yang sudah jadi ini. Kalau kita menjadi pengikut Kristus yang terus mau dibentuk, diproses, ini produk akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam kalimat 2 Korintus 3 ayat 18. Ketika sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang dimaksudkan dengan perasa menjadi serupa dengan gambar Kristus adalah menjadi serupa dalam karakter, pola pikir, dan tata nilai seperti yang ada pada Kristus. Itu tujuan akhirnya, menjadi serupa dengan Kristus. Apa produk akhirnya menjadi serupa dengan Kristus? Pola pikirnya, karakternya, tata nilainya. Kalau dulu saya berpandangan punya penilaian uang di atas segala-galanya, saya sekarang bergeser. Yang paling bernilai adalah Yesus. Tuh. Kalau dulu saya punya karakter, sekali disakiti nggak mau lagi mengampuni, hari ini saya mau berubah. Itu sama seperti Yesus yang walaupun disiksa, dianiaya, di kayu salib dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tuh, pola pikirnya, karakternya, tata nilainya mengalami perubahan. Tuh tujuan akhirnya.
Bukan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus itu bukan, oh Tuhan Yesus kulihat di foto itu ya, dia berjenggot, rambutnya gondrong. Aku mau jadi serupa sama Yesus kayak yang di foto-foto itu. Rambutku gondrong, aku pakai jenggot. Bukan itu yang dimaksudkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Tapi karakter, pola pikir, tata nilai. Nah, kalimat di 2 Korintus 3 ayat 18 tadi, 2 Korintus 3 ayat 18, ketika kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, di dalam kemuliaan yang semakin besar. Terjemahan dalam bahasa Inggris itulah ever increasing glory, yang artinya adalah kemuliaan yang terus menerus bertambah. Kita itu Bapak Ibu semua saudara-saudari sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin terus menerus bertambah. Itulah suatu proses. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada proses yang semakin membuat dalam tanda kutip kemuliaan Tuhan itu terus bertambah? Atau yang ada terus cenderung berkurang? Dulu orangnya rajin menjadi pemalas. Dulu orangnya suka memberi, sekarang pelitnya na'udzubillah. Tuh, berarti kemuliaan kita semakin menurun. Kemuliaan Tuhan yang sedang hendak kita kerjakan itu semakin menurun nilainya. Dulu kalau disakiti diomong apa aja saya rela memaafkan dan saya diam aja. Sekarang saya mau balas, tuh berarti makin menurun, enggak bertambah. Itu decreasing, itu menurun, bukan increasing, naik. Saudara kan sering nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Terus Kamu tercurah. Terus Kusna. Terus 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 itu dia, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Itulah maksudnya berjalan di dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Jangan makin menurun. Amin. Denganmu Tuhanku kan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Bukan dari kemuliaan kepada kemudian kejahatan. Apalagi iri hati, dengki, dendam, bukan, jangan. Amin. Itulah suatu prosesnya mengikut Tuhan. Berarti sesudah seorang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, yaitu dengan menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, maka ini Bapak Ibu, kita semua harus terus bersedia, terus menerus dibentuk oleh Tuhan, agar semakin hari hidupnya semakin menjadi serupa dengan karakter, pola pikir, dan tata nilai yang ada pada Kristus. Dan inilah proses yang lazim disebut sebagai pemuridan atau formasi rohani atau spiritual formation. Bagaimana hidup saya ini semakin hari bertambah-tambah kemuliaan Tuhan dengan pola pikir, karakter, tata nilai yang terus menerus semakin bertambah sampai kepada gambar Kristus yang sempurna. Itu dari panggilan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, kita belajar makna daripada mengikut Yesus. Bahwa mengikut Yesus itu adalah suatu undangan yang memang bersifat cuma-cuma, anugerah, tetapi ingat, bukan murahan. Amin. Memang betul Anda gratis cuma-cuma, tapi bukan murahan. Sama seperti Akmil tadi, gratis tapi bukan murahan. Amin.
Kalau kita menerima undangan Tuhan yang cuma-cuma itu, tapi kita kemudian harus rela bayar harga. Apa itu bayar harganya Pak, Bu? Apa itu? Rela meninggalkan pola hidup yang lama. Amin. Kalau ikut Yesus, pola hidup kita tidak berubah, apa bedanya? Amin. Apa itu menanggalkan pola hidup lama? Kalau dulu keinginan saya yang mau saya turuti, kehendak saya yang saya mau turuti, ego saya yang saya mau turuti. Sekarang saya tinggalkan, saya tanggalkan. Sekarang saya mau berjalan menuruti kehendak Tuhan. Saya mau berjalan di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan saya mengakui Yesus itu pribadi yang berotoritas dalam hidup saya. Itulah memaknai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah memaknai Yesus Kristus sebagai Raja. Itulah prinsip the Lordship of Jesus Christ. Dan yang namanya mengikut Yesus pasti akan dibentuk terus menerus. Agar kita terus bisa semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Pertanyaannya terakhir sekarang, apakah Anda benar-benar sungguh-sungguh pengikut Yesus atau hanya penggemar Yesus? Kalau orang dewasa ini banyak penggemar. Oh, Yesus itu hebat kali loh. Banyak orang yang berdoa dalam nama Yesus sembuh, memang hebat. Pertanyaan saya, Anda penggemar atau mengikut Yesus saja? Kalau orang hanya penggemar, dia cuma cukup tahu Yesus itu siapa. Tetapi dia tidak bersedia hidup di dalam yang namanya ketaatan kehendak. Dirinya itu taat kepada yang namanya kehendak Tuhan. Kalau yang demikian itu Anda hanya sekedar fans, penggemar. Ya. Kalau seorang pengikut, undangan diberikan, tapi harus rela bayar harga. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang namanya bayar harga, sangkal diri, pikul salib. Yang namanya bayar harga kan bukan enak-enak saudara. Amin. Amin saudara. Mari kita semua menjadi pengikut dan bukan hanya sekedar menjadi penggemar. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka segera meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Nah, Tuhan hari ini memanggil Anda semua di dalam anugerahnya untuk menjadi pengikutnya. Dan mari semua kita boleh menyerahkan diri di dalam yang namanya mengikut Tuhan dan bersedia hidup di dalam pembentukannya. Amin. Sampai gambar Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kami belajar tentang pribadi Tuhan. Bagaimana ketika panggilan Tuhan itu diberikan kepada para pengikut murid, mereka meresponinya dengan sangat luar biasa. Kami juga mau Tuhan Engkau ajar supaya menjadi pengikut Kristus yang hidupnya berpusat kepada Kristus, yang rela untuk dibentuk terus menerus kepada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya Tuhan. Supaya gambar Kristus itu boleh ada dalam kehidupan kami. Karena pola pikir, karakter, tata nilai kami mengalami banyak perubahan. Dari hari ke hari, bulan, tahun kami berganti. Kami mau terus semakin bertambah ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami boleh menanggalkan kehidupan kami yang lama. Sebab Tuhan di dalam anugerah-Mu
Engkau telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami orang yang ditebus, harusnya hidup kami tidak lagi sama. Hidup kami harusnya berbeda. Ku telah mati dan tinggalkan